قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang video singa aswaja kaum muslimin. Memang singa aswaja ini sepertinya ya bukannya muka tembok kaum muslimin. Nggak tahu malu ya. Padahal sudah jelas dan secara nyata, secara realita, kelompok Pak Idrus Romli lah yang sebenarnya suka ngarang-ngarang dalil, ya pakai dalil setengah-setengah, beribadah dengan cara semaunya, tidak mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dituduh sesat oleh Pak Idrus Romli itu malah orang-orang yang dia sebut Wahabi kaum muslimin. Coba. Itu apa namanya kalau nggak punya malu ya? Coba kita simak video dari Pak Idrus Romli yang satu ini kaum muslimin. Kata Piranda, orang ahli bid'ah itu memakai dalil setengah-setengah ya. Yang sebagian dibuang, itu gimana menurut ya? Ya, itu memang kerjaan Wahabi. Jadi Wahabi ini dalil yang sesuai hawa nafsu dipakai, yang nggak cocok hawa nafsu nggak dipakai. Contohnya ya? Ya banyak, misalnya ayat-ayat mutasyabihat yang nggak jelas dipakai sama Wahabi, lalu disimpulkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Sementara ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya, yang menjelaskan kalau Abu Jahal dan Abu Lahab itu kafir dan musyrik rububiyah, gak dipakai oleh mereka. Kan gitu. Nah kaum muslimin ya, Pak Idrus Romli ini pintar menggiring opini kaum muslimin. Ya. Dia mencoba menarik permasalahan pembahasan tauhid. Ya, kita ketahui di mana para asatidz salafi ini ketika menjelaskan tentang tauhid, mereka membuat rincian. Ya. Di antaranya ada tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Sebenarnya itu bukan dibagi sebenarnya kaum muslimin, ya. Itu metode bagaimana supaya orang ini tauhidnya sempurna. Ya kalau diibaratkan ya seperti perincian tentang ilmu tajwid kaum muslimin ya. Orang belajar ilmu tajwid supaya bacaan Al-Qur'annya sempurna. Jadi ilmu tajwid itu wasilah, bukan ghoyah. Ya, sama seperti dengan pembagian tauhid, itu wasilah. Wasilah untuk memahami supaya orang itu tauhidnya sempurna. Tapi ya perkataan-perkataan, penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para asatidz salafi dipelintir oleh orang-orang seperti Pak Idrus Romli ini. Ya, sehingga terkesan para asatidz salafi ini menganggap ya Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid. Bahkan tauhidnya lebih baik daripada kaum muslimin pada saat ini, ya. Itu fitnah-fitnah yang mereka buat kaum muslimin. Ya, jelas itu fitnah yang mereka buat kaum muslimin. Ya kalau kita mau berhusnuzon mereka gagal faham, salah faham, itu sulit sebenarnya kaum muslimin kalau mau berhusnuzon seperti itu kaum muslimin. Karena sudah terlalu banyak penjelasan-penjelasan para asatidz salafi yang mereka pelintir, kemudian mereka jadikan fitnah-fitnah. Ya. Seolah-olah para asatidz salafi ini banyak menolak sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagai contoh lah, ya. Ketika para asatidz salafi menjelaskan tentang bagaimana tuntunan ziarah kubur yang benar, ya, tidak ada Nabi Muhammad SAW, para sahabat mencontohkan ketika berziarah kubur, mereka sambil goyang-goyang, geleng-geleng, ya, berzikir sambil jingkrak-jingkrak di kuburan, ya, nggak pernah mereka ngalap barokah di kuburan, minta-minta di kuburan, dan tidak boleh melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendatangi kuburan. Tapi dipelintir oleh mereka bahwa para asatidz salafi melarang ziarah kubur, ya, mensyirikan ziarah kubur. Itu kan pelintiran-pelintiran dari penjelasan para asatidz salafi kaum muslimin. Ya, ketika asatidz salafi menjelaskan bid'ahnya perayaan Maulid Nabi, mereka pelintir. Wahabi tidak suka dengan kelahiran Nabi. Wahabi tidak cinta dengan kelahiran Nabi.
Ya. Wahabi tidak berbahagia dengan kelahiran Nabi. Mereka pelintir kaum muslimin. Ketika asatid salafi menjelaskan tentang larangan ya membuat-buat sholawat bid'ah, ya, mereka katakan orang-orang salafi, orang-orang wahabi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal para asatid salafi itu mengajak untuk bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang solawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, ya, para sahabat itu bertanya bagaimana caranya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat lafaz-lafaz solawat. Lafaz-lafaz solawat itulah yang dianjurkan oleh para asatid salafi untuk banyak-banyak dibacakan. Jangan baca solawat-solawat karangan orang. Solawat-solawat bid'ah. Yang solawat nariyah, solawat tibil kulub, solawat apalah. Ya. Tapi penjelasan para asatid salafi itu dipelintir oleh mereka. Mereka katakan, oh orang-orang salafi melarang kaum muslimin untuk bersolawat. Solawat itu sunnah. Ya, tapi Wahabi melarang. Wahabi melarang orang muslim untuk berziarah kubur. Wahabi melarang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Itu fitnah-fitnah yang mereka lontarkan kaum muslimin. Ya. Dan ya sebenarnya sangat terlihat lah kalau Pak Idrus Romli ini ngomongnya asal njeplak kaum muslimin. Ya. Ngomong orang Wahabi itu kalau beribadah ya, menggunakan dalil sesuai dengan hawa nafsu. Yang cocok dengan hawa nafsu mereka pakai, yang nggak cocok nggak mereka pakai. Nggak ngaca. Nggak ngaca Pak Idrus Romli ini. Ya. Siapa sebenarnya yang menggunakan dalil sesuai dengan hawa nafsu? Kalau sesuai dengan hawa nafsu, mereka pakai. Nggak sesuai dengan hawa nafsu, nggak mereka pakai. Coba, siapa? Ya dari kelompoknya Pak Idrus Romli. Ya. Dari kelompok-kelompok aswaja yang katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hah? Itu realita kaum muslimin, nggak bisa terbantahkan. Ya, coba kaum muslimin, ya, ketika azan dikumandangkan untuk sholat 5 waktu, berapa banyak orang aswaja yang datang kaum muslimin? Sedikit kaum muslimin. Ya. Tapi coba ketika ada acara perayaan Maulid Nabi, coba, ya, berapa yang datang? Banyak kaum muslimin, masjid sampai nggak muat-muat. Bahkan sampai mereka membuat perayaan tersebut di lapangan-lapangan. Ya. Coba. Bahkan acara perayaan Maulid Nabi yang katanya acara dalam rangka merefleksikan cinta mereka kepada Nabi, tapi diwarnai dengan kemaksiatan kaum muslimin. Mereka berjoget-joget, katanya solawat, konser solawat. Ya. Coba kaum muslimin ya. Bahkan ibadah-ibadah yang aneh-aneh itu asalnya dari kelompok mana sih kaum muslimin? Coba ya, ada yang zikir-zikir sampai kesurupan. Kalau mau dikatakan itu ada dalilnya, itu dalil dari mana? Ya. Memang ketika mereka berzikir sambil jingkrak-jingkrak sampai seperti kesurupan, ya, itu mereka menyebutkan zikir la ilaha illallah, subhanallah, ya, Allahu akbar. Ya memang kalau dikatakan dalilnya itu ada kaum muslimin. Ya, memang ada ajaran lafaz-lafaz bagaimana berzikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lafaz-lafaz zikir yang seperti itu, ada tuntunannya. Ya. Tapi apakah cara memahami, cara mengamalkan seperti yang difahami, yang diamalkan oleh kelompok aswaja? Sehingga ada yang zikir sampai jingkrak-jingkrak, nggak sadar, buka aurat dan sebagainya. Coba. Jadi yang sebenarnya memahami dalil, memakai dalil setengah-setengah, yang sesuai dengan hawa nafsu diamalkan, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dia tinggalkan. Ya. Sebenarnya yang seperti itu kelompok salafi atau kelompoknya Pak Idrus Romli. Ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.